saya akan membahas untuk usaha showroom mobil yang terkadang kan showroom mobil bekas jarang ada yang melakukan pembukuan. Jadi coba saya buatkan contoh untuk showroom mobil bekas, bagaimana caranya untuk membuat pembukuan yang sederhana ya, tapi dia banyak kasus yang dibayarkan. Jadi dia mau tahu berapa profit dari penjualan mobilnya itu. Saya ambil contoh, showroom A membeli mobil bekas Honda Brio tahun 2020 seharga 100 juta, lalu melakukan perbaikan, dijual kembali, dan dia ada memberikan komisi-komisi kepada marketing, dan juga ada bingkisan kepada customer itu. Jadi dia mau tahu berapa profitnya sebetulnya ya. Oke. Saya akan membuat contohnya itu menggunakan Accurate Online ya. Gitu. Pertama-tama kita harus membuat satu item barang dulu. Ya, kita anggapnya ini Brio tahun 2020 ya. 2020. Nah, sebetulnya di sini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Nah, tapi saya menyarankan kita menggunakan suatu project ya, supaya karena kan kita kan melakukan perbaikan, dan perbaikan mesin dan perbaikan bodinya itu tidak dalam satu transaksi bersama-sama dengan pembelian mobilnya ya. Ini saya anggap Honda Brio tahun 2020 ya, saya anggap itu. Nah, kita anggapnya itu kita membeli dari Pak Andi Bandung ya, Honda Brio nya itu ya. Belum ada ya, sudah disimpan Brio ya. Brio tadi ya, dengan harga 100 juta. Nah, ada satu cara yang pertama adalah kita melakukan penambahan perbaikan mesin ini di dalam faktur pembelian ini. Nah, saya anggap itu HPP ya, HPP saja, bahan pokok. Saya anggap di sini karena akunnya tidak akan mempengaruhi karena kita menambahkan ke barangnya ya. Jadi kita anggap ini perbaikan mesin. Nah, pokoknya kita masih input juga nih. Kita input, lalu untuk yang perbaikan body sebesar 3 juta. 3 juta ya, ini ya. Ini perbaikan body. Oke. Nah, ini juga yang di barangnya juga kita input juga. Oke, seperti ini. Nomor faktur kita input ya. Punya Brio 01 ya. Lalu kita simpan. Nah, itu setelah itu kita jual ya. Kita penjualan. Kita anggapnya beli, kita jual ke customer cash ya. Ini sini Brio sebesar 125 ya, 125 juta. Ini 125 juta
Kita input projectnya Brio. Oke, setelah selesai kita simpan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat laporan profit loss kita sudah menampilkan mana project ya. Oh, ini project Brio, kita lihat sudah ketahuan profitnya. Modal kita 108, penjualan kita 125 juta ya. Tapi kita juga masih ada biaya lagi, komisi ya, berarti kita nanti main di kas bank, pembayaran kita kepada marketing kita ya, kita bayar dari bank. Coba komisi ada ya, beban komisi sebesar 3 juta 3 juta ya, 2 juta, oh sorry, ini kelebihan dan komisi kepada temannya. Oh, jadi 3 juta kepada karyawannya. Kita masukkan juga karyawan marketing, komisi marketing ya. Lalu kita juga ada komisi lagi kepada temennya yang mengenalkan mungkin ya, 1,5 juta. Di sini komisi teman ya, 1,5, jadi 4.500.000 ya. Penerimanya kita sudah kosong lagi ya. Nah, kita lihat lagi di sini, kita refresh lagi, dia sudah bertambah komisi 4,5 juta. Jadi dia 17 juta dikurang dengan 4,5 juta, dia masih ada profit 12,5 juta ya. Nah, lalu dia juga ada e-money, kasih juga e-money. Nah, di sini saya akan membuat satu barang juga, kartu e-money ya. Saya anggap dia punya stok ya, dia punya stoknya itu misalnya dia beli 10 ya, 10 kartu pieces, satuannya karena isinya itu 500.000 ya, dianggapnya 520.000 karena ada biaya kartunya lagi ya. Oke, kita simpan. Nah, di sini pada waktu dia mau membiayakan kartu itu, dia harus melakukan penyesuaian persediaan, bahwa dia kasih kartu itu, atau bisa juga di foto penjualannya langsung ditambahkan 125 juta ditambahkan dengan kartu e-money, tapi kita kasih harganya 0, free. Nah, seperti itu ya. Kita lihat, nah dia ada warningnya bahwa dia melakukan penjualannya di bawah harga itu. Nah, di sini beban pokok penjualan itu bertambah 520.000 karena dia memberikan satu kartu e-money gitu. Turun lagi profitnya ya, seperti itu. Lalu nah, dia juga ada memberikan voucher cuci mobil. Nah, di sini voucher cuci mobil ini dia akan bertambah pada waktu dia melakukan cuci mobil. Misalnya ya, dia melakukan cuci mobil lagi, misalnya sini kita belum ada cuci mobil ya. Nah, kita buat dulu satu barang dulu, cuci mobil, tapi dia tipenya bukan persediaan tapi non persediaan. Nah, di sini agak tricky ya sebetulnya ya. Kalau misalnya ini agak tricky soalnya dia akan beban ini tidak dicatat dari penjualan ya.
gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya itu dalam bentuk voucher, deal di nomor persediaan, ya kita oke kan. Nah, pada waktu dia penjualan ini cuci mobil, kita anggapnya ini 250.000, lalu kita kasih diskon 200.000. Jangan begini ya, jadi masuk pembayaran sih ya. Oke, nanti di sini pada waktu pembayarannya baru kita kasih diskon. Di sini kita kasih diskon potongan penjualan. Ya seperti ini, 200.000 kita masukkan ke project ini. Nah, oh ya, ininya belum disimpan. Nah, di sini muncul lagi ya seperti ini. Tapi dia bertambah, pendapatan dia 250.000. Kenapa? Karena dia ada cuci mobil seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Semoga bisa ada bayangan bagaimana cara input transaksi-transaksi yang cukup rumit ya ini ya, cukup rumit. Tapi kebanyakan memang dari yang saya tahu memang showroom itu banyak melakukan promosi-promosi. Mungkin juga dia tidak hanya biaya ini aja, mungkin dia akan ada pihak ketiga lagi yang membantu untuk pengecekannya juga. Jadi cukup rumit untuk penjualan mobil bekas, tapi memang semua bisa dihandle dengan transaksi accurate seperti itu ya. Semoga bisa membantu. Like dan komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan di-share juga kalau memang ada temannya yang kesulitan dalam pembukuan dari showroom mobil bekas ya. Oke, terima kasih.